Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita telah dapat berkumpul di sini dengan kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Baik. Pak. Senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Bapak sangat senang karena bisa bertemu dengan kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok yang bisa kita laksanakan di hari Kamis ini tanggal 10 Februari 2022. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Di sini Bapak sangat berterima kasih untuk semuanya siswa kelas 12 yang bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Jadi semoga kegiatan bimbingan kelompok ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya Bapak akan menginformasikan tentang bimbingan kelompok hari ini yang anggotanya Bapak kumpulin dari kelas 12 ya teman-teman, adik-adik kita. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, ada baiknya sebelum kita mulai pertemuan untuk hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama agar kita semua mendapatkan hasil yang bermanfaat dalam kehidupan kita berikutnya. Ya udah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ada yang memimpin doa, teman? Yopi mau memimpin doa? Atau Rohmat? Oke, boleh saya aja. Oke, siap. Ya, baik teman-teman, sebelum belajar dimulai, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa dan terima kasih Ana sudah memimpin doa di pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan bisa terwujud. Nah, anak-anak semua, sebelum Bapak mengucapkan terima kasih sudah bersedia bergabung di dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini yang Bapak lakukan di media Zoom ya. Iya Pak, sama-sama. Iya Pak. Ya, Pak. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian semuanya baik-baik? Baik Pak. Baik, Pak. Saya baik, Kabar Pak. Bapak Bagaimana dengan kabar Bapak? Kabar Bapak hari ini alhamdulillah baik-baik aja. Kalian ini sudah saling mengenal. Kalian udah pada saling mengenal sebelumnya? Belum, Pak. Saya udah, Pak. Saya belum. Saya juga udah Pak. Baiklah, terima kasih kalau kalian sudah saling mengingat dan mengenal nama masing-masing teman kalian. Jadi sebelumnya Bapak masuk dalam kegiatan ini dan untuk menyegarkan suasana pertemuan hari ini, Bapak ingin mengajak kalian bermain. Mau apa enggak? Mau Pak. Mau, Pak. Boleh, Pak. Jadi Bapak ingin mengajak kalian bermain andai aku jadi penulis. Aku akan. Jadi kalian semua harus menyebutkan cerita apa yang ingin kalian tulis. Misal cerita romantis, action, atau humor. Jadi sampai sini kalian paham? Paham Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. jadi Bapak akan menunjuk siapa orang yang pertama ya. Iya Semangat nggak nih? Pak. Semangat, Semangat. Bapak. Semangat, Pak. Dan siswa yang Bapak tunjuk pertama kali adalah siapa ya? Bapak tunjuk Sally. Iya, Pak. Andai aku jadi penulis, aku akan menulis cerita horor kali, Pak.
karena biasanya cerita horor itu selalu bestseller, Pak, di toko Gramedia. Yeay. Sally suka cerita horor, Sally? Akhir-akhir ini jadi suka, Pak. Oh. Ya udah, selanjutnya siapa? Nur Dwi mau? Boleh, Pak. Ya, Ya, boleh. jadi kalau andai aku jadi penulis, aku akan menulis cerita romantis, Pak. Karena suka akan jalan ceritanya. Karena biasanya kalau cerita romantis itu kan berakhirnya bahagia ya, Pak ya. Wah. Udah cinta-cintaan kamu ya, udah kelas 12. Nggak apa-apa dong, Pak. Ayo, siapa lagi? Kan udah gede, Pak. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Rohmat boleh? Rohmat mau? Pak, Mau jadi andai apa, jika Rohmat? saya jadi penulis, saya ingin membuat buku tentang action, Pak. Adventure. Kenapa, Fantasi. Rohmat? Ya karena senang aja, Pak, sama jalan ceritanya. Oke, lanjut. Jadi masih ada yang belum kah? Masih ya, masih banyak ya yang belum ya. Saya, Pak, belum. Ya, Novita, andai aku jadi penulis, Andai aku jadi penulis, aku akan menulis cerita komedi, Pak. Karena cerita komedi bisa membuat suasana bahagia, Pak. Jadi selama ini kamu sedih-sedih terus, Novita. Sepertinya, Pak. Ayo semangat. Jangan sedih-sedih lagi. Kamu kan udah kelas 12, nanti mau ngadepin. Iya, Pak. Pasti bahagia. Bakal ketemu teman-teman nanti setelah lulus. Ya Novita, kamu kan udah kelas 12, jadi harus tetap semangat. Bentar lagi kamu menghadapi ujian, jadi jangan sedih-sedih lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ayo, ada lagi? Ada yang belum? Saya, Pak. Wah, perebutan pada semangat sekali nih. Ayo Nur Dwi dulu, Nur Dwi. Nur Dwi. Udah, Indah, Pak. Indah. Nur Dwi tadi Indah. udah. Indah, Indah. Saya, Pak. Saya mau andai saja saya ingin menjadi penulis inspiratif, Pak. Wah, kenapa tuh Indah? Karena di dalamnya mengandung kesan-kesan dan moral-moral. Wah, kamu anaknya inspiratif sekali ya Indah. Berarti selalu filosofis dong. Bisa jadi, Pak, mudah-mudahan. Iya. Semangat ya Ibu Indah. Ayo yang lain ada lagi? Wassalam. Saya, Pak. Saya, Yopi Bapak. boleh? Oke, Pak. Kalau saya jadi penulis, Pak, yang saya akan tulis itu tentang fiksi ilmiah. Kenapa Yopi kamu pilih itu? Karena apa ya? Saya mau belajar tentang ini sih, Pak, tentang Ya Yopi, kenapa pilih fiksi ilmiah Yopi? saya pilih fiksi ilmiah sih, Pak, supaya saya bisa lebih leluasa lagi dalam ini, dalam apa namanya, dalam berpikir, dalam mengembangkan ide, biar lebih ini aja, Pak, lebih enggak terlalu terpaku dengan apa namanya, hal-hal yang biasa gitu, Pak. Wah, tepuk tangan buat Yopi, hebat sekali. Semoga
Yopi bisa memiliki karya ilmiah ya teman-teman. Ayo siapa lagi yang mau? Tuse, boleh. Andai aku jadi penulis, aku akan. Ayo Tuse. Mana? Hilda, kalau nggak Hilda, ayo Hilda. Andai aku jadi penulis, aku akan. Cerita tentang remaja. Kenapa Hilda? Kalau tentang remaja itu kan banyak, ada kayak berantemnya, ada kayak sedih-sedihnya, ada cinta-cintaannya, kayak gitu. Jadi lebih kayak seru aja gitu. Cie, Hilda lagi bucin ya Cie. Kalau kata anak-anak zaman muda, anak-anak zaman sekarang lagi bucin ya Hilda ya. Oke, sepertinya Tuse jaringannya lagi kurang bagus ya. Ya udah kita lanjut aja kali ya. Baik, anak-anak semua terima kasih kalian sudah berargumentasi. Bila kita menjadi seorang penulis, kita menulis apa, dan dari sini kita sama-sama belajar. Tidak mudah kan berkomunikasi dan berargumentasi. Jadi berargumentasi juga butuh pemahaman dan kita harus paham apa yang kita ucapkan. Baiklah anak-anak, semua hari ini kita kembali melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah di antara kalian ada yang mengetahuinya apa itu bimbingan kelompok? Ada yang masih ingat? Kan sebelum ini kita sudah melakukannya. Ada yang masih ingat? Saya boleh Pak? Rohmat mungkin? Atau Yopi? Kalau bagi saya sih Pak, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita melakukan kegiatan di mana setiap anggota kelompok itu saling berinteraksi, memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling berdiskusi, berbagi pendapat mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Gitu Pak menurut saya. Apakah ada lagi yang menyampaikan pendapat? Saya boleh nggak Pak? Ya, Sally. Boleh Sally. Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan dalam bentuk kelompok, Pak. Ya, ada lagi yang menambahkan? Ya, Pak. Rohmat mau menambahkan? Saya, Pak. Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu pemberian atau bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya serta lingkungan sekitarnya, Pak. Ada lagi? Wah, Saya, Pak. ada. Saya. Oh, iya. Indah, boleh. Kalau bimbingan kelompok menurut saya adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar mencapai perkembangannya, Pak, untuk berusaha semaksimal mungkin dengan bakat dan minat kemampuannya yang memanfaatkan dinamika kelompok itu tersendiri. Ada lagi? Ada lagi? Oh, yaudah, kalau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, baik. Dapat Bapak jelaskan ya, bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling dalam format kelompok seperti ini. Nah, nanti kita akan membahasnya sesuatu topik, karena dalam bimbingan ini adalah bimbingan kelompok topik bebas. Maka topik yang akan kita bahas berdasarkan hasil kesepakatan anggota kelompok ini membahas topik yang sedang ingin kalian ketahui, gitu kan? Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok, misal keberanian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok, dan mengungkapkan pendapat di depan anggota yang lain, melatih sikap dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ada yang ingin menambahkan? Saya boleh nggak Pak lagi?
Boleh, Sally. Ayo semuanya lebih aktif lagi. Eh, Siapapun boleh untuk menambahkan. Saya mau menambahkan, Pak, bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik, Pak. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan ya, teman-teman, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenai pribadinya sendiri, lingkungan, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, ada yang mengetahui apa itu kelompok? Angkat tangan boleh, biar semangat. Kalau mau Saya, jawab, Pak. ya, Novita. Menurut saya, kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang tujuannya sama, Pak. Kalau yang lain gimana kira-kira? Ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Rohmat menambahkan, Rohmat? Atau Indah ada yang menambahkan? Kalau saya, Pak, sama seperti Sally, Pak. Bimbingan, kalau kelompok itu sekumpulan orang yang memiliki keterikatan emosional, Pak. Kalau kelompok itu. Bagus sekali, benar apa yang teman-teman kalian sampaikan. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak mengajak semua anak-anak Bapak untuk mengutarakan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui. Topik yang diangkat bebas saja dan layanan bimbingan kelompok saat ini akan memakai teknik psikodrama. Apakah ada yang pernah dengan istilah psikodrama? Saya, Pak. Teknik psikodrama ada unsur bermain perannya, bukan sih, Pak? Betul. Ada lagi yang menambahkan kalau menurut Sally, Indah, Nurdwi, ada yang tahu psikodrama itu apa? Belum, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, boleh. Ia menambahkan dari Wahidatus. Jadi tadi semacam bermain peran. Jadi kita akan memperoleh pengertian tentang diri kita ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita memperagakan diri kita, tapi dengan konsep yang lain seperti itu ya Pak. Nah, begitu ya, Bapak. Jadi sebentar, Bapak baca lagi. Pak, saya boleh mengutarakan nggak Pak? Kan tadi Bapak nanya tuh, psikodrama adalah, kalau menurut saya, Ya, boleh. itu seperti
bimbingan kelompok juga, terus di mana di dalamnya itu ada permainan peran yang dimaksudkan agar konseli dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhan, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Bagus sekali, Sally. Tepuk tangan untuk Mbak Sally. Ya, betul seperti yang Mbak Sally jelaskan, teman kita Sally jelaskan. Jadi, kita ada langkah-langkahnya yang berhubungan dengan proses bermain peran, antara lain dalam menemukan suatu masalah yang tadi ya. Jadi setelah dijelaskan tadi tata caranya dengan kelompok dengan teknik psikodrama, apakah kalian sudah paham yang sesuai Mbak Sally sebutkan tadi? Sudah, Paham. Pak. Paham. Nah, jadi perlu kita ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini, kita juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Seperti di awal kegiatan ini, salah satu dari kalian yaitu tadi Rohmat yang sudah melakukan asas ini, yaitu asas kesukarelaan, di mana sudah bersedia membuka lain kegiatan bimbingan kelompok dengan secara sukarela, yaitu memimpin doa. Pak, nanya Pak. Ya, boleh. Berarti kalau bimbingan ini termasuk bersifat rahasia nggak Pak? Ya, betul. Memang ada sesuatu hal yang dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan. Maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Baik. Oke, Pak. Nah, jika memang ada sesuatu hal yang dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka tetap ya harus dirahasiakan ya, jangan sampai diutarakan ke teman-teman. Baiklah, dalam pertemuan hari ini topik yang kita bahas adalah topik bebas ya anak-anak. Topik bebasnya adalah suatu topik yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Kalian menentukan kira-kira topik apa yang akan kita bicarakan di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Yang melalui teknik psikodrama, kalian akan mendapatkan peran masing-masing mendramatisasinya dan mendiskusikannya. Adapun tujuan dari teknik psikodrama ini adalah, pertama, bentar ya. Nah, tujuannya sering digunakan sebagai psikoterapi di mana klien menggunakan dramatisasi spontan, bermain peran, dan presentasi diri yang dramatis untuk mengungkapkan dan mendapatkan wawasan tentang kehidupan mereka. Psikodrama dikembangkan oleh Jacob Morin. Psikodrama mencakup elemen teater, sering dilakukan di atas panggung atau ruangan yang berfungsi sebagai area panggung. Tapi berhubung kita lagi online, jadi kita di media Zoom aja ya teman-teman. Terapi kelompok psikodrama yang dilakukan di bawah arahan psikodrama berlisensi gitu kan ya. Psikodrama menawarkan secara kreatif bagi individu atau kelompok untuk mengeksplorasi diri dan memecahkan masalah pribadi. Ini dapat digunakan dalam berbagai setting klinis dan berbasis komunitas yang paling sering digunakan dalam setting kelompok, di mana anggota kelompok berfungsi sebagai agen terapeutik dan satu sama lain dan drama yang ditetapkan. Gitu ya. Tujuannya sampai di sini dari yang sudah Ibu Bapak jelaskan tadi, apa yang bisa dipahami? Sudah, Pak. Pak. Nah, Pak. kira-kira kita akan bahas apa nih siang ini? Apa ada usulan? Saya kan sering netting tuh, Pak. Bapak tahu netting nggak, Pak? Tahu, berpikiran buruk gitu ya? Iya, Pak. Terus asa. Kadang-kadang saya netting sendiri, padahal belum tentu pikiran saya itu benar terjadi. Jadi kadang-kadang saya kan sulit tuh, Pak, memulai sebuah pembicaraan. Tapi ada juga orang yang cerewet gitu kan. Nah, saya itu cenderung untuk berpikiran negatif duluan, padahal belum tentu teman saya itu
ingin melakukan hal yang negatif kepada saya. Gimana kalau kita ngebahas tentang positive thinking dan kita harus menjauhi overthinking, Pak. Kan lagi ngehits tuh, Pak, overthinking. Wah, Iya, bagus Pak. banget. Boleh juga tuh, Pak. Setuju tuh, Gimana yang Pak. lain setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju saya, Pak. Nah, ya Setuju, udah Pak. boleh dong. Ya udah boleh. Kita ambil topik ini, sangat bagus. Sepakat semuanya? Ya Pak, boleh. Boleh, Pak. Sepakat. Sepakat, Pak. Nah, untuk kegiatan kali ini Bapak akan bagi peran masing-masing siswa ya. Nanti dulu Bapak tampilkan share screen-nya. Sebentar. Oke, adik-adik sekalian, jadi kita langsung bermain peran ya. Jadi kita ada 8 peran, gitu kan. Satu, kita jadi ada Binta, Diva, Kamila, Azel, Vera, Ibu Binta, Farel, dan Gary. Jadi untuk Binta itu nanti Sally, Diva, Nurdwi, Kamila, Indah, Azel, Novita, Vera, Hilda, Ibu Binta, Tuse, Farel, Rohmat, Gary, Yopi. Semua udah tahu kan Pak perannya masing-masing? Ingat? Sudah, Saya, Pak. Ya, Pak. saya Sudah, apa, Pak? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah ya. Jadi sinopsisnya, Binta adalah siswa kelas 11 di SMA Tubuh. Saya jadi siapa, Pak? Putus-putus. Tuse Ibu Binta. Mohon maaf Pak, saya siapa Pak? Ya, Farel, Rohmat, Gary, Yopi. Oke. Siapa? Jadi sinopsisnya, Mohon maaf, Binta Pak. adalah siswa. Halo, Putus-putus, Pak. siapa? Tuse, ya. Tuse. Tuse Binta. Tise Ibu Binta. Ibu Binta. Tuse Ibu Binta. Halo? Halo. Jadi paham ya perannya masing-masing ya. Paham, Pak? Nah, jadi sinopsisnya, Binta adalah siswi kelas 11 SMA di SMA Tumbuh. Binta harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Binta terkenal pendiam dan tertutup sampai suatu ketika Binta tidak bersekolah selama beberapa hari. Kemudian teman-temannya mendatangi rumah Binta dan diketahui bahwa Binta mengalami trauma. Kan? Jadi latarnya itu di sekolah. Jadi bisa kita mulai ya, semua. Iya, Oke. Pak. Bisa, Pak. Langsung kita mulai. Suatu hari di kelas, Kamila menghampiri Binta yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Action! Hai, Bi. Habis ini ada acara nggak? Main yuk. Hai, Bi. Habis ini ada acara nggak? Main yuk. Maaf, aku nggak bisa. Duluan ya. Ayolah, Bi. Jangan bilang mau belajar aja di rumah. Sekali-kali main lah. Iya, apa sih? Sombong, gak jelas, aneh. Mulai deh. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Binta karena sudah 3 hari dirinya
tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Aziel mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Binta untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun sesampainya di rumah Binta, Aziel dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya sedangkan Binta masih mengurung diri di kamar. And action, teman-teman. Guys, Binta hari ini nggak masuk juga. Enggak Wah, aja, udah 3 hari katanya tanpa keterangan. Wah, kira-kira dia kenapa ya? Udah yuk kita samperin ke rumahnya aja. Lagian aku penasaran sebenarnya dia kenapa. Alah, dia males ketemu kamu, Mil. Kamu galak orangnya. Si Fer. Bener, Mil. Kita coba datang ke rumahnya aja yuk. Aku ikut ya. Siapa tahu dia butuh aku. Bodo amat, Ager. Sorry guys, aku nggak bisa ikut. Nanti kabarin di grup aja ya. Aku juga, aku harus spesial dulu nih. Maaf ya. Ya, oke deh. Nah, sepulang sekolah, Aziel, Diva, Kamila, dan Gary mendatangi rumah Binta. Namun yang dapat ditemui hanya Ibu Binta, sedangkan Binta sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Action! Assalamualaikum. Ger, bisa nggak udahan nyisirnya? Waalaikumsalam. Oh, ini teman-teman Binta. Ayo silakan masuk anak-anak. Maaf Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maksud kedatangan kami ke rumah Binta ingin mencari tahu sudah 3 hari ini Binta tidak masuk sekolah Bu tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya Bu Binta? Sebenarnya Ibu juga bingung dan dengan cara apa lagi Ibu membujuk Binta agar sekolah. Iya Bu, jujur kami bingung. Binta sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara selalu menghindar. Iya, betul. Sejak Binta pindah ke sekolah kami, jarang sekali melihat dia main dengan teman-teman. Jadi seringnya sendirian, Bu. Dulu Binta pernah mengalami trauma dengan teman sehingga menjadi seperti ini. Kemarin Ibu sempat bertanya tetapi dia bilang lagi malas sekolah. Oh, seperti itu Bu. Sayang sekali nanti Binta ketinggalan pelajaran. Semoga besok Binta bersedia masuk sekolah lagi Bu. Nanti Ibu bujuk lagi ya. Terima kasih Bu. Insya Allah besok kalau Binta masuk sekolah, kami akan mencari tempat baik untuknya. Iya betul yang dikatakan Gary. Kalau begitu, kami mohon pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Binta masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya dengan Ibu Binta. Dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah pulang sekolah. Hai Bi, apa kabar? Hai Zel, baik kok. Oh iya, teman-teman Binta boleh ngomong. Teman-teman duduk melingkar mendengar Binta bercerita. Tapi aku sebenarnya takut. Kamu nggak perlu takut, kita semua kan teman kamu kok. Iya, aku siap dengar cerita kamu kok, Bin. Gini. Tapi kalian janji ya, jangan menganggap aku kenapa-kenapa. Jadi dulu itu aku punya sahabat yang sangat dekat.
sahabatku ini suka sama seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu deketin aku dan terjadilah salah paham. Nah, padahal aku udah jelasin tuh ke sahabat aku itu. Tapi ya begitu deh, sahabat aku itu berubah. Dia berubah itu untuk menjauhi aku, mengatai aku dengan kalimat yang tidak pantas. Bahkan teman-teman yang lain ikut memusuhiku. Padahal aku belum sempat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, begitu. Terus apa yang kamu lakukan? Aku berpikir teman-teman akan terus mengataiku. Aku takut membuat kesalahan sama kalian. Omongan yang nggak enak menjadi kepikiran terus-menerus buat aku. Maafin aku, Bi. Kalau kemarin omongan itu menyakitimu. Jangan khawatir, kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Iya, Bi. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan. Kita benar-benar pengen jadi teman kamu kok. Benar yang dikatakan Adel dan Diva. Kamu harus melupakan kejadian itu agar kamu tidak terjebak dengan masalah ini. Buat Vera juga nih, besok disaring lagi ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama seseorang. Jadi jangan gampang menyimpulkan seperti itu. Iya, maaf ya. Kemarin aku cuma kesel sama Binta. Kita pengen kenal lebih deket, tapi kamunya gitu. Oh iya, satu lagi. Ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang akan berakibat buruk dengan diri sendiri dan menghambat kamu dalam melakukan apapun, Bi. Terima kasih teman-teman. Mulai hari ini aku akan belajar untuk berpikir positif dan berhenti berpikir berlebihan. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman Binta. Nice. Akhirnya Binta menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan Binta mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Binta memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Tamat, yeay! Tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Udah drama. Jadi gimana walaupun ekspresinya pada kurang ekspresif nih tadi dramanya menurut Bapak? Sebentar ya teman-teman, Bapak lagi ada chat dari kepala sekolah. Nah, baik ya teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat, bisa walaupun kurang menjiwai karakter-karakter tersebut, tapi udah hebat deh, sangat sesuai dengan topik yang kita angkat hari ini. Sekarang Bapak punya permainan nih. Jadi tebak-tebak profesi. Bukan tebak profesi. Jadi tebak profesi ya. Jadi Bapak kasih clue, kalian sebutin aja deh. Oke? Oke, Pak. Setuju? Jadi Bapak kasih clue ya. Kita ice breaking lagi. Biar pada nggak usah stres. Bener nggak? Jadi aku adalah seorang, nih pertama, profesi ini memiliki topik khusus. Apa tuh? Kira-kira ada yang udah tahu? Polisi. Pemadam kebakaran, Pak. Pilot, Pak. Kurang tepat. Koki. Kurang tepat. Clue kedua, mau dengar clue kedua, teman-teman? Ya, Pak, boleh. Boleh, Pak, boleh. Memiliki baju khusus. Apa ayo?
Ada yang udah bisa Kesatuan, nebak? Pak. Pramugari. TNI, Orang polisi, iya. satpam. Wah, Pak, suster. wah masih kurang tepat nih, kurang tepat. Clue ketiga nih ya. Profesi ini bekerja di ruangan khusus. Apa ya? Perawat. Pilot. Dokter. Udah ada yang tahu? Di ruangan khusus, ayo. Perawat, Pak. Jadi nih ada yang keempat nih clue-nya. Clue-nya lebih spesifik nih. Bisa di hotel atau di restoran. Siapa Oki. tahu? Oki. Yeay, benar. Siapa yang tadi yang ngejawab paling pertama? Bu Ramean, Pak. Seli. Kak Seli, Kak Seli. Yes, Kak Seli. Ayo tepuk tangan untuk Seli yang pertama. Tepuk tangan. 4 clue baru bisa menjawab ya. Ayo kita mulai lagi. Ada yang mau lagi? Lagi, Pak. Lagi dong, Pak. Lagi dong, Punya Pak. nyerempet-nyerempet. Satu lagi ya. Semua orang pasti membutuhkan aku. Apa ya? Apa ya? Clue-nya kurang Apa ya, jelas Pak? ya. Masih Apa bingung ya? ya. Sama juga, aku punya baju khusus bila sedang bekerja. Dokter. Montir, Pak. Ayo apa lagi? Sebutin satu orang satu. Apa dong, Pak? Ya, aku selalu bersikap ramah kepada tamu-tamuku. Resepsionis, Pak. Bukan. Aku menggunakan jas warna putih dan membawa stetoskop. Dokter, Pak. Dokter, Pak, Pak. dokter. Dokter. Betul. Tepuk tangan. Siapa tadi yang menjawab paling pertama? Nggak tahu. Rohmat, Saya, Pak. Rahmat. Tepuk tangan untuk Rahmat. Nah ya, jadi menurut ibu, kok ibu mulu ya? Ini bapak. Menurut bapak kita sudah press kembali. Apa kalau sudah pada press kembali, anak-anak? Press, Pak. Ngantuk, Pak. Wah, Novita, ayo. Apa Novita mau buat clue di permainan ini? Biar teman-teman yang lain bisa nebak. Biar nggak ngantuk. Mainan. Tebak warna ya, Pak. Boleh. Dari Bapak mau kasih ke siapa? Nanti yang terakhir jawab warna punya teman-temannya. Boleh. Yang lain aja. Ayo, Bro. Boleh? Kita kembali ke pelajaran ya. Semua udah pada press kan ya. Nah, kita kembali belajar kita kembali belajar dari peran-peran masing-masing tadi di dalam mengambil keputusan untuk bagaimana anak-anak sudah kembali press kembali kan? Sudah kembali press? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, kembali kita belajar ya dari peran masing-masing tadi di dalam tentang overthinking gitu kan. Pentingnya seseorang untuk tidak beroverthinking. Bagaimana mengetahui dirinya agar tidak overthinking karena bisa menghambat semuanya gitu kan. Kita harus selalu optimis pada apa yang kita lakukan, jangan overthinking. Nah, baiklah anak-anak sekalian, dari apa yang telah kita diskusikan, banyak yang sudah kita pelajari dari kegiatan yang kita lakukan di teknik psikodrama yang didiskusikan hari ini. Hal apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Saya dulu ya, Pak. Hal apa saja yang sudah kita pelajari di diskusi hari ini? Saya ya, Pak. Ya, boleh. Tadi saya memerankan peran sebagai Binta.
di peran itu Binta menjadi seorang gadis yang pendiam dan sulit memulai pembicaraan. Ketika sedang bersama dengan teman-temannya, Binta terlalu overthinking, Pak. Padahal sebenarnya Vera tidak bermaksud demikian. Tetapi karena Binta terlalu introvert, sehingga dia merasa bahwa teman-temannya itu sedang bergosip tentang dirinya. Padahal belum tentu mereka itu sedang membicarakan Binta. Nah, sifat yang seperti ini nih Pak, yang tidak boleh kita miliki. Karena itu sangat merugikan. Apapun yang dikatakan orang, belum tentu itu tujuannya adalah negatif. Gitu, Pak. Ada lagi pendapat? Saya, Pak. Ya, boleh. Saya itu berperannya sebagai Kamila yang sifatnya cerewet dan tidak berpikir panjang. Sebenarnya sih Kamila ini nggak cerewet, Pak. Cuman dia ingin ngajak main ngajak main temennya agar bisa refleks gitu. Tapi nggak tahu sifatnya Binta tuh seperti apa gitu, belum memahami. Ada lagi? Saya, Pak. Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Saya dulu ya, Pak. Oh, boleh. Ya, baik, Pak. Di peran tadi saya memerankan sebagai Diva. Nah, Diva ini kan dia lebih ke cuek tapi perhatian. Nah, kalau yang tadi sudah diperankan, menurut saya Diva ini bukan berarti dia sangat cuek ya, Pak ya. Karena kalau cuek sendiri itu kan ibaratnya seperti sering sekali dipandang orang sifat yang negatif. Padahal kalau cuek sendiri itu kan tidak merugikan orang ya Pak ya. Hanya dia memiliki karakter yang memang dia sendiri tidak sadar bahwa dia kurang memperhatikan sekitar. Atau lebih tepatnya dia tidak mau ikut campur urusan orang. Nah, tapi kalau dari peran tadi, untuk Diva sendiri, dia memperhatikan apa yang dikomentari oleh Vera, sama apa yang disampaikan oleh Azel ya. Tapi di sini Diva menyampaikannya mungkin kurang halus ya Pak ya. Jadi dia langsung menyampaikannya dengan kata-kata yang bisa saja orang itu akan berpikir bahwa Diva ini menegur dengan cara yang kurang baik. Tapi sebenarnya Diva ini orangnya cukup perhatian seperti itu. Makasih Pak. Wah, kalian hebat semua anak-anak, calon-calon orang sukses di kemudian hari. Walaupun tidak semua mengutarakan pendapatnya, tapi Bapak yakin kalian sangat memahami dan bisa belajar peran yang sudah kalian dramakan tadi. Sebagai hasil prestasi dari yang kita bahas tadi dalam kelompok, Ibu minta kalian bawa drama juga ya, psikodrama yang akan dikumpulkan pada hari Minggu depan. Ya, tugas mudah ya, Ibu tunggu jawaban kalian, Bapak tunggu ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan lain bimbingan kelompok hari ini, sekarang kita coba dari teman-teman sampaikan BMB3 dari kegiatan hari ini. Sudah tahu kan BMB3?
Sudah tahu biometri? Sudah, Pak. Berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kalau dari saya merasa senang dan bersemangat mengikuti kelas BK hari ini. Saya diingatkan kembali untuk bisa menjadi pribadi yang harus lebih positive thinking gitu loh, Pak. Jadi nggak boleh terlalu overthinking. Saya juga, Pak. Saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat dalam diskusi hari ini. Biometri. Baiklah anak-anak semuanya hebat, sudah memahami bagaimana kalian harus menyiapkan, mengetahui gimana caranya tidak netting, bagaimana caranya menghargai perasaan orang lain. Jadi dengan sangat hati membantu kalian ya. Kita sampai di sini aja pembahasan topik hari ini karena waktu pun sudah habis. Kita sangat berharap anak-anak semua dapat memahami. Jadi dengan senang hati kiranya sampai di sini pembahasan hari ini karena waktu pun sudah habis. Bapak sangat berharap anak-anak semua dapat memahami dan menjadikan semuanya sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Bila ada waktu kita saling bertukar pendapat. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. baik, sama-sama. Teman-teman, kita foto-foto dulu ya sebelum keluar nih. Oke. Oke. Open kamera. 1. Kaki ya, dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Selamat semuanya. istirahat. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.